Kalau lo semua suka sama film yang bergenre horor, mungkin boneka adalah salah satu list yang harus ada di list horor kalian. Why? Mungkin yang kita tahu, boneka identik dengan bentuk visualnya yang funny, menggemaskan, menyenangkan, atau gimana pendapat kalian terkait boneka, kalian komen di bawah. Menurut kalian boneka itu seperti apa? So, seperti apakah cerita fiksi dan hal-hal mengerikan apa yang membuat mereka begitu menyeramkan dan berhasil menakut-nakuti jutaan pasang mata yang menonton film tersebut? Ini dia guys, yang pertama. Oke guys, dalam film Dead Silence ini, sosok boneka menyeramkan muncul dalam bentuk anak laki-laki ventriloquist yang diberi nama Billy. Arti dari ventriloquist itu sendiri adalah seni berbicara tanpa menggunakan bibir. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya teman-teman suka ngelihat pertunjukan atau film boneka yang bisa berbicara, padahal pemiliknya itu dia diam aja. Tapi bonekanya itu ya berbicara. Nah, itu disebutnya seni ventriloquist. Dalam sejarah boneka dunia, seni ventriloquist dalam boneka itu sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno dan pertama kali digunakan oleh seorang wanita pendeta untuk meramal. Dan di sepanjang film ini, Billy menebar teror dengan kabar bahwa dirinya bisa membunuh beberapa orang. Jadi sosok Billy itu seperti ini. This is very creepy banget sih. Coba lo bayangin kalau misalkan boneka ini tuh ada di depan lo gitu. Bola mata yang besar, belok kayak gitu, seakan-akan dia itu lagi merhatiin kita gitu. Dan senyum sinisnya itu seakan-akan dia itu udah memberikan sinyal bahwa kita dalam bahaya. Dan tangannya itu guys, yang gede banget, beda banget sama tangan gue. Seakan-akan dia itu udah lagi siap buat ngekek kita. Sangat mengerikan guys. So, kenapa boneka itu bisa begitu sangat jahat guys? Jadi ini tidak lepas dari cerita fiksi dari film tersebut, yaitu boneka ini dimiliki oleh seorang perempuan bernama Mary Shaw. Jadi dia itu seorang penghibur boneka pertunjukan. Dia dibunuh oleh warga karena dianggap telah membunuh seorang anak laki-laki yang telah menghina pertunjukannya. Setelah dibunuh, arwah Mary Shaw pun mengutuk dan membunuh satu persatu warga yang telah membunuhnya secara mengenaskan. This is very scary banget guys. Jadi buat teman-teman yang belum nonton filmnya, kalian bisa download di deskripsi dan kalian komen tanggapan kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film tersebut. Oke? Langsung next yang kedua. Yang kedua ada film dari Trilogy of Terror. Mungkin ini beda dari film pada umumnya yang memiliki durasi panjang. Film Trilogy of Terror ini memiliki durasi yang pendek. Nah, hal yang paling gue sukanya itu di bagian segmen ketiga, yaitu tentang boneka jimat yang bernama Juni Fetish Warrior. Yang itu seperti ini. Itu emang benar-benar creepy banget ya guys. Kayaknya dia itu boneka rimba gitu, memiliki gigi taring yang besar dan wajah yang sangat menyeramkan. Menurut kalian tuh gimana pendapat kalian? Kalian komen di bawah terkait boneka ini. Cerita dari film tersebut adalah seorang wanita yang mendapatkan sebuah paket dari ibunya yang sudah menikah, yaitu boneka jimat ini. Hal menarik dan yang paling gue suka adalah walaupun ini film pendek, tapi horornya tuh emang kena banget. Jadi buat teman-teman yang mau nonton filmnya, udah gue siapin di deskripsi linknya, jadi kalian tinggal pencet aja buat yang penasaran. Dan wanita itu pun diteror oleh boneka jimat ini, sehingga terjadi berperangan antara wanita tersebut dengan boneka jimat itu di apartemennya. Dan itu aksinya luar biasa banget. Dan pada akhir cerita itu, wanita itu emang menang karena berhasil membunuh si boneka jimat itu dengan memanggangnya di sebuah oven. Nah, menurut gue, kira ini tuh bakal berakhir gitu. Ternyata di luar dugaan gue guys, ternyata mungkin arwah boneka itu masuk ke dalam tubuh wanita tersebut. Karena ketika gue nonton akhir cerita itu, wanita itu jadi bertingkah seperti boneka itu. Jadi memiliki taring dan mata yang sangat mirip dengan boneka tersebut. Menurut kalian bagaimana pendapat kalian terkait film short ini? Kalian komen di bawah dan berikan ratingnya. Dan buat yang belum nonton, udah gue bilang tadi, linknya di deskripsi. Yang ketiga. Yang ketiga ada boneka Sabrina dari film The Doll 2. Ini tuh film dari Indonesia. So, Indonesia itu nggak kalah hebatnya sama negara-negara lain dalam bidang perfilman, khususnya pada genre horor.
Salah satunya dalam film horor yang satu ini, yaitu The Doll 2. Kita dapat menemukan sebuah boneka yang sangat menyeramkan yang bernama Sabrina, yaitu yang seperti ini bentuk visualnya. Nah, dari sini itu sinopsis alur ceritanya itu jadi ada seorang anak yang sangat merindukan ibunya yang sudah meninggal. Akhirnya dia iseng-iseng play itu game pemanggil hantu yaitu Charlie Pencil. Pasti teman-teman udah tahu, gak asing lagi sama Charlie Pencil. Dan ternyata bukan hanya ibunya aja yang datang, tapi ada sesosok iblis yang datang juga dan memasuki boneka Sabrina tersebut. Dan buat teman-teman yang penasaran sama full movie-nya, teman-teman harus nonton banget karena ini rekomend banget buat lo yang suka horor. Linknya ada di bawah description. Dan yang keempat ada boneka Brahms dari film The Boy 1 and 2. Jadi boneka ini terlihat sangat berbeda dari boneka-boneka sebelumnya yang gue tampilin yang begitu menyeramkan. Kalau yang ini mungkin terlihat lebih, ya sedikit lebih funny, lucu, menyenangkan. Tapi tahukah kalian kalau misalkan di balik boneka yang tampan seperti dia itu tersimpan sejarah yang mengerikan. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama cerita dari Brahms The Boy 1 dan 2 ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi penjelasan dari boneka tersebut.